Kita berikan tepuk tangan yang beri untuk Flogo, Forever Living on Grace Only. Sekali lagi kita lambaikan tangan kita ke atas semuanya Bapak Ibu. Yang berkenan hadir pada Natal Flogo di sore hari ini. Yang ke-19 dan 20, yaitu melayani Tuhan sampai ke bangsa-bangsa. Kembali kami merayakan Engkau Bapa, merayakan kehadiran-Mu di muka bumi ini Bapa. Kami membawa doa-doa sepatim kepada Engkau. Kami percaya Engkau adalah jawaban. Kemuliaan Tuhan turun atas Kalteng. Kalteng menjadi kota perlindungan. Kalteng adalah kota yang diberkati, maka seluruh penduduknya diberkati. Kalteng menjadi kota kubu pertahanan. Di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan kita sudah sampai di perayaan keluarga besar Flogo Indonesia di sore menjelang malam hari ini. Berbahagialah umat Tuhan atau berbahagialah anak-anak Tuhan yang membawa damai, sebab dia akan disebut anak-anak Elohim. Nomor yang pertama 224. Tiga 40. Tanggung keberangkatan dari Palangkaraya sampai Jakarta, sampai Dubai, Mesir, Israel, Jordania, sampai kembali pulang ke Palangkaraya ditanggung oleh Flogo Tours and Travel. Puji Tuhan. Kini tiba saatnya kita menyambut kedatangannya. Telah lahir ke dunia Juru Selamat manusia. Dalam malam yang kudus Dia dilahirkan. Seorang bayi suci, Yesuslah namanya. Marilah sambut
Yesus memberkati. Karena kiri buka depan belakang katakan Tuhan Yesus memberkati. Sore hari ini bersama terlebih dahulu kita akan mendengarkan sambutan yang disampaikan oleh Direktur Utama PT Flogo Tours and Travel Indonesia kepada Bung Erlan Audrey SH. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Shalom. Bapak Family yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada adalah saudara ini semua kata kasih dunia kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kita kasihi dan kita cintai, owner Flogo Tours and Travel Bapak Taringlo, dan kita hormati sekalian Ketua Kedaya Kalimantan Tengah, Bapak yang saya hormati. Terima kasih banyak Bapak sudah berkenan hadir pada sore hari ini. Serta yang kita hormati dan kita cintai, Flogo Family serta Bunda yang berkenan hadir pada Natal Flogo di sore hari ini. Visi dan misi daripada Flogo itu sendiri adalah yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 dan 20, yaitu melayani Tuhan sampai ke bangsa-bangsa. Di mana visi kita ini kita dapatkan pada saat kita baru pertama kali terbentuknya Flogo. Ini adalah panggilan Tuhan bagi kita sekalian, Bapak Ibu. Dan misi dari Flogo itu sendiri terdapat di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-23, yaitu membawa jiwa sebanyak-banyaknya untuk pengenalan akan Kristus, serta membawa anak-anak Tuhan untuk memiliki pola pikir Kristus atau metanoia, perubahan pola pikir. Tujuan dari Flogo itu sendiri adalah untuk melayani dan merespon panggilan Tuhan sesuai dengan kitab Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19. Flogo hadir untuk melayani Bapak Ibu semua, untuk kita semakin kuat dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi kita semua untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa untuk bisa ikut ke tanah perjanjian, menikmati perkenanan Tuhan dan kebaikan Tuhan bagi kita sekalian. Target pencapaian daripada Flogo itu sendiri adalah setiap anggota Flogo Family yang terpanggil oleh Tuhan Yesus Kristus untuk ziarah ke tanah perjanjian. Harapannya bergerak untuk membawa jiwa-jiwa terlebih jiwa yang baru bagi Tuhan. Petrus Tuhan panggil untuk menjadi penjala manusia. Tugas kita pun juga sama, Bapak Ibu, yaitu sebagai penjala manusia, bukan penjala uang. Saya tutup dengan firman Tuhan yang terdapat dalam Ulangan pasal ke-11 ayat yang ke-11 sampai dengan 12, yang berbunyi demikian. Tetapi negeri mana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Elohimmu, mata Tuhan Elohimmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Amin. Terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas ditambahkannya tahun-tahun bagi Flogo Tours and Travel. Dipercayakan Tuhan banyak jiwa yang berangkat dan menjadi keluarga besar dari Flogo Family. Terima kasih juga kepada orang tua dan keluarga besar yang tiada henti-hentinya selalu mendoakan dan mendukung Flogo Tours and Travel. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk partner kami Saitur yang sudah membantu kami untuk 3 negara, Mesir, Israel, dan Jordania. Dan kami tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi Aguna-Aguni kami yang terkasih dari grup Flogo Family yang pertama sampai sekarang dan sampai yang akan datang. Terima kasih juga kami sampaikan kepada tim Flogo Ministry dan Latar Musik atas dukungannya, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun. Kiranya Tuhan Yesus Kristus membalas semua kebaikan dengan berlimpah-limpah kesejahteraan
bermanfaat bagi Bapak Ibu dan kita semua, keluarga family sekalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat datang di Slevo. Sekali shalom. Mari kita hadirat Tuhan bersama-sama kita berdiri. Kita naikkan pujian, pengagungan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Yahweh, Bapak yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan, ucap syukur Bapak buat hari ini kembali kami merayakan Engkau Bapak, merayakan kehadiran-Mu di muka bumi ini Bapak. Kehadiran-Mu itu Bapak sebagai bukti bahwa Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapak. Biarlah ibadah ini Bapak bukan hanya sebatas perayaan saja Bapak. Biarlah kami mengalami Engkau Bapak dalam nama Yesus. Kami percaya ibadah ini memberkati setiap kami. Dan kami percaya Bapak setiap kami diubahkan dalam nama Yesus. Kami percaya Bapak anugerah-Mu itu turun berlimpah-limpah bagi setiap kami. Kau memberkati Bapak setiap pelayan yang melayani hari ini Bapak dalam nama Yesus. Biarlah ibadah ini jadi oleh karena kehendak-Mu Bapak. Dan ibadah ini Bapak yang dimuliakan hanya nama-Mu saja Bapak. Dan hanya Engkau saja yang kami tinggikan Bapak. Terima kasih Bapak. Kau memberkati Flogo, Kau memberkati siapapun Bapak yang terlibat dalam ibadah ini Bapak. Kau juga memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir Bapak. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Terima kasih. Puji Tuhan. Siapa yang siap memuji Tuhan sore hari ini? Lambaikan tanganmu. Siapa yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Raja dan segala raja, katakan amin. Mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita.
Tour and Travel Indonesia mengadakan ibadah dan perayaan Natal tahun 2024. Dengan rasa syukur juga kami membawa doa-doa sepaket kepada Engkau. Percaya Engkau adalah jawaban, dan di dalam jawaban itu itulah harapan kami, khususnya menyerahkan bangsa negara Indonesia, Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Kami persembahkan bangsa ini ke dalam tangan. Berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami, ampuni bangsa kami Tuhan. Pemimpin dari pusat sampai daerah, khususnya Kalimantan Tengah, Bapak Gubernur dan jajaran, 13 kabupaten dan 1 kota, para pejabat-pejabat, bupati dan wali kota, biarlah mereka memimpin Kalimantan Tengah ini dengan hikmat Tuhan itu, membawa Kalimantan Tengah, bumi Kampung Bungai yang kami kasih, bumi Pancasila, dalam kasih kuasa Tuhan yang heran, yang besar, yang luar biasa, sehingga 2025 dan seterusnya Kalimantan Tengah semakin berkah dan dibawa kepada keadilan dan kemakmuran. Kami juga menyerahkan logo Tour and Travel Indonesia, pemilik, pengelola, rekanan, dan semua pecinta logo Tour and Travel. Biarlah ya Bapak setiap hari berjalan dalam visi dan misi yang Tuhan taruh di dalam perusahaan ini. Jadikan logo Tour and Travel ini Tuhan menjadi berkat bagi semua dan bagi sesama, memberkati Kalimantan Tengah, memberkati Indonesia dan bangsa-bangsa. Dalam visi dan misi ini kami berseru agar setiap melalui pelayanan logo Tour and Travel banyak jiwa dibawa kepada Engkau dan diselamatkan, dan setiap lutut bertelur tidak mengaku Yesus adalah Tuhan melalui pelayanan logo Tour and Travel ini. Terpujilah nama Tuhan. Sore ini kekal sampai selama-lamanya. Sempurnakan doa ini, sebab sudah kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Kita hari ini, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kau Bapa yang baik mengasihi kami. Hari ini kami mau siapkan hati kami untuk taburan firman Tuhan, dan kami percaya firman itulah yang menghidupkan kami, mengubahkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih berbicara kepada kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk, saudaraku. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini kami hamba-hamba Tuhan dari berbagai denominasi gereja, kami diberi kesempatan oleh Tuhan melalui logo Tour and Travel untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 8 sampai 9. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Tuhan, karena Tuhan adalah kasih. Dalam hal ini kasih Elohim telah dinyatakan di dalam kita, karena Elohim telah mengutus putranya yang tunggal ke dunia ini supaya kita dapat hidup melalui Dia. Sama-sama katakan amin buat firman Tuhan. Puji Tuhan. Ibu bapak saudaraku yang terkasih dan berbahagia Yesus Kristus, kita boleh ada semangat atas Tuhan. Ada kekuatan dalam kebersamaan. Saya merasakan Tuhan ada dan hadir bersama kita. Firman Tuhan yang indah bagi kita saat ini, saya dasari dari kitab Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Maka penangkat tangan Musa
kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikian firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Jemaat Tuhan terkasih, kembali firman Tuhan dibacakan untuk kita dari Mazmur pasal 133 ayat yang pertama. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Roma 12 ayat yang 16. Betapa kamu sehati dalam bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. The word that he gave his only son, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. For God so loved the world. Katakan tinggi di hadapan Tuhan, katakan His only Son, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. For God so loved the world that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish, they shall have Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, pembacaan firman Tuhan sore malam hari ini Yohanes 3 ayat 16. Saya bacakan untuk kita sekalian, sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini, yaitu saudara dan saya, sehingga Dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, yaitu saudara dan saya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu kabar baik, ada pesan Natal buat kita sekalian malam hari ini. Yang pertama, malam ini saya mau sampaikan bahwa Tuhan mengasihi kita, untuk kita mengasihi dunia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kabar baik yang pertama yang saya mau sampaikan adalah bahwa melalui firman Tuhan ini, satu alasan yang membuat Tuhan datang ke dalam dunia ini adalah karena Dia mengasihi saudara dan saya. Katakan amin. Jadi siapapun saudara, apapun keadaan saudara, malam hari ini saudara dan saya sangat dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur pasal 113 dikatakan bahwa kasihnya seperti seorang bapa yang sayang kepada anak-anak. Kasihnya kekal, kasihnya besar, kasihnya tidak berubah. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Dia seperti Bapa yang begitu mengasihi saudara dan saya. Sekali lagi, apapun keadaan saudara, Dia mengasihi saudara dan saya selama-lamanya. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, 2025 kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, sebab ada Bapa yang menyertai setiap kita. Di dalam kasihnya ada penyertaannya, Dia Immanuel, Dia menyertai saudara dan saya. Di dalam kasihnya ada penyediaan yang berlimpah. Di
di dalam kasih-Nya ada perlindungannya yang kekal. Oleh karena itu saudara dan saya aman bersama dengan Bapa di surga. Dari firman Tuhan Yohanes 3:14 tadi dikatakan bahwa Tuhan melindungi supaya itu adalah kerinduan Tuhan, yaitu semua orang menikmati kasih. Saudara dan saya mau katakan, saudara bukan hanya dikasih, tetapi saudara dan saya dipenuhi oleh kasih Elohim. Saudara dan saya ada kasih yang berlimpah sebab ada Yesus dalam hidup saudara dan saya, dan Tuhan panggil saudara dan saya untuk mengasihi. Saudara yang dikasih Tuhan, malam saya mau katakan begini, setiap kita malam ini kita punya 4 rumah masing-masing. Rumah yang pertama adalah rumah tangga kita masing-masing. Rumah yang kedua adalah rumah Tuhan kita, rumah tempat di mana saudara dan saya bekerja. Rumah yang ketiga adalah rumah Tuhan, rumah di mana saudara dan saya bertumbuh di dalam iman, gereja kita masing-masing. Lalu rumah yang keempat adalah rumah Bapa di surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan bahwa di rumah Bapa, sang pemilik rumah adalah Yesus yang adalah kasih. Jadi di rumah Bapa yang ada hanya kasih. Di rumah Bapa tidak ada kebencian, di rumah Bapa tidak ada amarah, tidak ada dendam, tidak ada sakit hati. Yang ada adalah kasih. Oleh karena itu biarlah di rumah kita, rumah yang pertama, mari kita suami istri saling mengasihi, orang tua dengan anak saling mengasihi. Di rumah Tuhan kita di mana saudara ditempatkan untuk bekerja, mari kita saling mengasihi, saling menolong, saling menopang satu dengan yang lain. Di rumah Tuhan, tempat di mana Tuhan tempatkan kita masing-masing, mari kita saling mengasihi. Tidak ada kebencian, tidak ada sakit hati. Di rumah Tuhan kita sesama satu rumah, satu gereja, satu sinode, satu denominasi, rukun satu dengan yang lain. Sesama anak-anak Tuhan dalam satu rumah kita mesti rukun. Sesama anak-anak Tuhan yang beda rumah kita juga mesti rukun. Sebab saya menggambarkan seperti Bapa, maka kita hanya beda rumah. Saya di rumah sebelah, Bapak itu di rumah sebelah, tapi kita punya Bapa sama. Bapa mengasihi kita sama. Sebelum kita pulang ke rumah Bapa kita di surga, mari biarlah rumah kita dipenuhi dengan kasih. Amin. Oleh karena itu mari saya mengajak dan mengingatkan, kita dikasihi oleh Bapa dan kasih-Nya berlimpah-limpah atas kita. Dan biarlah kasih itu kita bagikan kepada dunia. Kalimantan yang memerlukan kasih dan saudara dan saya untuk menjadi saluran, menjadi agen-agennya kasih Tuhan di rumah tangga kita, di rumah Tuhan kita, di rumah Tuhan kita, dan kita akan bersama-sama di rumah Bapa kita di dalam surga. Saya berdoa semua kita adalah anak-anak yang dikasihi hari sampai Maranatha. Tuhan Yesus berkata. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, ada satu pepatah yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita teguh. Rasul Paulus pun pernah menulis dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-10 berkata begini, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu setia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Dari ayat ini dan juga ungkapan yang saya sampaikan tadi, kita melihat bahwa pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Tentu juga dalam kehidupan kita bergereja sebagai tubuh Kristus, maka kita melihat bahwa menjaga kesatuan dalam tubuh Kristus adalah hal yang sangat penting. Kita bersyukur sebab Sang Juru Selamat telah datang ke dunia dan Ia menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya.
Dan di dalam Yesus Kristus ada kepastian tentang keselamatan. Tetapi kita juga bersyukur, Ia bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi juga Ia memperlengkapi setiap kita dengan segala karunia talenta atas setiap kehidupan daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk memperlengkapi gerejanya, tubuh Kristus di muka bumi ini, supaya banyak orang mengenal dan berjumpa dengan suatu juru selamat. Bersatu bukan berarti kita harus sama. Namun perbedaan bukanlah untuk menjadi perpecahan. Tapi perbedaan itu adalah hal yang harus dijaga. Hal-hal yang harus dipelihara dalam bingkai kebersamaan dalam kasih Kristus. Gereja bisa berbeda. Pola ibadah, cara ibadah bisa berbeda. Suku bangsa bisa berbeda. Tapi kita melihat sebagai tubuh Kristus, kesatuan hati adalah hal yang harus terbangun. Sebab melewati setiap perbedaan itu ada maksud Tuhan untuk melihat, untuk memperhatikan, untuk melakukan hal-hal yang luar biasa atas kehidupan umat manusia. Kenapa begitu pentingnya kita menjaga kesatuan dalam tubuh Kristus? Sebab tatkala kita menjaga kesatuan dalam tubuh Kristus, maka hal yang pertama, Tuhan dimuliakan. Dalam kesatuan itu orang melihat bahwa kasih Kristus ada dalam setiap hidup orang-orang yang percaya sebagai tubuh Kristus. Dan kasih Kristus itulah yang mengikat dan menyempurnakan ada dalam setiap tubuh anggota gereja. Dan kita akan melihat orang pun akan mengalami perjumpaan dengan kasih Kristus itu, dan hidup mereka memuliakan. Tapi hal yang kedua, mengapa kita harus menjaga kesatuan di dalam tubuh Kristus? Sebab tatkala kita menjaga kesatuan dalam tubuh Kristus, maka tubuh Kristus itu akan menjadi kuat dan sehat. Saya bayangkan, tatkala ada berbagai model pelayanan yang disambung padukan atas semua hal pemberian Tuhan dalam karunia talenta, lalu kita tidak menganggap satu dengan yang lain saling yang lebih penting daripada yang lain, tapi dikatakan kita bukan hanya mengutamakan tentang kepentingan kita diri sendiri, tapi juga kepentingan orang lain. Maka kita akan bergandengan tangan melakukan sesuatu hal yang saya yakin dan percaya ada kekuatan yang dahsyat yang akan dikerjakan Allah melewati kesatuan gereja Tuhan. Dan bukan hanya itu, gereja Tuhan akan sehat. Kenapa? Hatinya penuh dengan ucapan syukur. Hatinya tidak menuduh satu dengan yang lain, sebab ia tahu ia adalah bagian dari tubuh Kristus yang sama-sama dipermuliakan hanya Yesus Kristus. Kemudian hal yang ketiga, dengan apa kita menjaga kesatuan di dalam tubuh Kristus, maka kita melihat kita akan menjadi saksi yang efektif. Perkataan kita dibarengi dengan perbuatan itu akan membuat suatu khotbah yang dahsyat dan luar biasa yang dapat diterima oleh banyak orang. Mari kita harus tetap jaga kesatuan kita dalam tubuh Kristus. Amin. Shalom. Ajakan pergi ke Bethlehem adalah satu panggilan iman yang tidak hanya ditujukan kepada orang-orang tertentu, termasuk kaum papa yang tidak dipandang, para gembala. Mereka dianugerahkan mengenal kepada pribadi anak ini yang bernama Yesus Kristus Tuhan, supaya mereka meresponi dalam iman mereka. Dan hari ini kita yang hadir pada malam hari ini adalah orang yang meresponi iman kita. Setuju kata amin? Saya akan mengajak kita bersama-sama supaya bukan sekedar kita menjaga, tapi kita merawat betul apa yang telah Tuhan beri bagi kita yang bernama iman ini. Dalam surat Ibrani pasal 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, membangun kebersamaan dalam frekuensi
iman hari ini yang betul-betul harus kita tekankan, kita pegang teguh sampai kedatangan Dia kembali pada kali yang kedua. Amin. Karena tidak mudah untuk segala sesuatunya dikatakan gampang memulai, tetapi merawatnya, menjaganya, mempertahankannya perlu dibangun kebersamaan. Kita tidak dipanggil untuk orang yang hidup secara individual, kita dipanggil untuk hidup bersosial satu dengan yang lainnya. Kehadiran Kristus tidak hanya kepada orang-orang tertentu bagi kaumnya, tetapi kepada semua orang yang membuka hati menerima Dia sebagai Tuhan Yesus. Malam hari ini saya mengajak kita bersama-sama apa yang harus kita lakukan supaya membangun kebersamaan ini dalam frekuensi iman. Yang pertama saya akan bagikan adalah bagaimana kita harus saling memperhatikan. Penulis Ibrani memberikan catatan penting dalam hal ini. Dari teks aslinya kata noio yang memberikan pengertian, memusatkan mata, memusatkan hati, memusatkan pikiran. Artinya kita dengan segenap hati mengamati sepenuhnya, tidak hanya diriku tetapi orang-orang di sekitarku harus mengalami perkara yang sama soal iman ini. Amin. Kita tidak bisa merasakan itu. Para gembala tidak hanya mereka takjub dengan berita dari surga oleh malaikat, tapi mereka berangkat, mereka beritakan, mereka katakan dan bagikan kabar baik kepada semua. Dan saya mengajak kita bersama-sama, mari kita saling memperhatikan, bangun komunikasi satu dengan yang lainnya. Jangan diam-diaman, ya. Kita punya WA group, kita punya komunitas yang lain, semua itu. Seorang teolog dari Inggris yang bernama Nicholas Thomas Wright yang mengatakan begini, Bapak Ibu, iman Kristen bukanlah perjalanan individu yang terhistorisasi, melainkan sebuah panggilan hidup bersama, saling memperhatikan dan bersama-sama harus mencerminkan kasih Kristus melalui tindakan nyata. Sepakat dengan ini katakan amin. Kita harus saling memperhatikan dan tidak kalah penting. Yang kedua adalah kita harus saling mendorong. Apa yang dimaksud penulis Ibrani ini? Saling mendorong dari para khusus memberikan pengertian, memacu orang-orang sekitar kita, mempertajam mereka. Dan saya berikan satu kata, yaitu hasut atau provokasi mereka. Supaya apa? Supaya setia dalam iman kepada Kristus Yesus. Amin. Ini penting bagi kita untuk memelihara, merawat secara meninggal. Tetapi untuk mempertahankannya perlu perawatan. Siapa perawatnya? Sesama kita. Saling memperhatikan dan masuklah dalam suatu komunitas. Tinggallah dalam komunitas, jangan di luar. Supaya kita tetap terjaga, terpelihara sampai Maranatha Dia akan kembali menjemput kita. Dia dapat tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Charles Spurgeon, seorang khotbah dari Gereja Baptis asal dari Inggris, mengatakan demikian: tidak ada yang lebih indah dari ketika orang yang percaya saling menguatkan dalam iman, saling mengangkat ketika jatuh, dan bersama-sama mengejar pekerjaan baik yang Tuhan telah siapkan. Semua diambil, mari kita kerjakan. Selamat hari Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya melanjutkan pemberitaan firman Tuhan dalam Yohanes 17 ayat 21. Demikian firman Tuhan, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan ini adalah doa dari Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya, dan juga merupakan doa Tuhan Yesus sampai kepada kita sekarang, gerejanya. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan ketika Yesus pernah berdoa di Taman Getsemani, bahkan berdoa sampai mengeluarkan peluh darah dari tubuhnya untuk mematuhi Bapa
bahwasanya dia melakukan itu karena mengasihi Bapa dan mengasihi kita umat yang berdosa. Ternyata doanya untuk menyelamatkan kita telah terjadi lewat dia datang ke dunia, lahir di Bethlehem Efrata, bahkan dia telah mati, dikuburkan dan bangkit dalam kemuliaan Bapa. Ternyata sebelum dia mati, dia menyatakan ayat firman Tuhan di dalam doanya. Dia berdoa supaya kita umatnya, supaya kita gerejanya boleh bersatu sama seperti Bapa bersatu dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari nats ayat firman Tuhan yang saya baca ini, Tuhan Yesus mau kita gerejanya bersatu. Yang setuju katakan amin. Tentu bukanlah satu dalam organisasi secara dunia ini, tetapi yang Tuhan maksudkan adalah kesatuan dalam hal rohani, di mana kita semua memahami apa yang menjadi kehendak Bapa bagi kita umat orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita harus yakin dan percaya doa Tuhan Yesus itu, saya dan saudaralah yang harus menjawabnya. Kita gereja Tuhan pada akhir zaman ini. Saudara, kalau kita berbicara tentang organisasi gereja, ada begitu banyak sekarang ini di dunia. Di gereja Tuhan di Indonesia ada 8 aras nasional. Di Kalimantan Tengah ada 5 aras gereja, ditambah KWI ada 6. Dan di bawah aras-aras gereja itu ada begitu banyak sinode-sinode. Belum lagi yayasan-yayasan, belum lagi travel family logo. Pada malam hari ini kita ada bersama-sama di tempat ini. Ada begitu banyak, tetapi lihatlah itu menjadi satu kekayaan yang Tuhan buat di dunia ini, karena masing-masing organisasi gereja ini dipakai Tuhan untuk penjangkauan jiwa-jiwa supaya diselamatkan. Salah satu travel logo family Tuhan pakai sehingga boleh menghibur kita pada malam hari ini. Bahkan sebagaimana disampaikan oleh tadi, visi mereka untuk bisa memberikan edukasi, pemahaman ketika saya dan saudara tiba boleh sampai nanti suatu ketika di Yerusalem. Di Tuhan, oleh berkat Tuhan dari Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, November yang lalu kami dengan teman banyak mereka ada 100 orang yang berangkat ke Yerusalem, ke Israel. Dan ketika ada di sana melihat, saudaraku, tempat-tempat yang memang pernah terjadi dicatat dalam Alkitab, sesungguhnya itu menambah kekayaan pemahaman kita dan kecintaan kita kepada Tuhan Yesus. Bahwasanya apa yang ditulis oleh Alkitab itu iya dan amin. Kita percaya karena firman Tuhan itu sungguh-sungguh nyata dan memang terbukti secara historis, sehingga dunia menjadi percaya bahwasanya apa yang dituliskan di Alkitab ini itu memang kebenaran dari Tuhan. Maka saya mencatat 3 poin dari berkat persatuan yang menjadi doa Tuhan Yesus kepada kita. Yang pertama, persatuan akan membuat kita menjadi kuat. Pengkhotbah 4 ayat 12 mencatat, dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin juga bisa ada gereja yang mungkin bisa melakukan banyak hal. Itu memang baik, tetapi doa Tuhan alangkah lebih baiknya bahwasanya seluruh gereja-gereja, khususnya kita di Kalimantan Tengah, di Parantaraya, boleh bersatu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kota di provinsi kita ini. Karena itu akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa yang akan dipakai oleh Tuhan dalam menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah bangsa dan kota kita. Yang kedua, persatuan akan mencurahkan berkat Tuhan atas kita. Tadi sudah dibaca, karena memang tema yang disampaikan di Natal Provo malam ini adalah kebersamaan, persatuan. Jadi semua khotbah-khotbah dari pendeta-pendeta ini semuanya sama temanya, tidak ada yang berbeda. Jadi persatuan akan mencurahkan berkat Tuhan atas kita gerejanya. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Di akhir dari ayat ini dikatakan bahwasanya Tuhan
memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau kita gerejanya boleh diam bersatu dengan rukun dalam setiap panggilan kita, tanggung jawab tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Yang ketiga, persatuan akan membawa gereja dapat memberitakan Injil. Gereja mula-mula dalam Kisah Rasul pasal 2:44 dan sampai 47 dikatakan ketika mereka dibaptis 3.000 orang, kemudian mereka belajar dari rasul-rasul, berdoa, memecahkan roti, berkumpul tiap hari memuliakan Tuhan. Lalu di ayat 47 dikatakan mereka disukai semua orang dan Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Ini adalah akibat dampak dari persatuan umat Tuhan pada waktu itu. Dan yang terakhir adalah bahwasanya ketika kita bersatu, gereja akan membuat dunia tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Mari kita bangun persatuan gereja, mari kita bergandengan tangan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan dan saudara. Puji nama Tuhan, haleluya. Karena saudara mendengar terharu saudara. Ini hamba Tuhan yang luar biasa, dan kita semua boleh satu platform. Terima kasih untuk Globo, Tourism Travel yang bisa mengatur ini semua. Ini isi hati Tuhan saudara. Saat kita semua satu hati, kita mau sama-sama memuliakan Tuhan, merayakan Tuhan sama-sama di tempat ini. Kalau saudara ingat ayat yang diberikan sebagai tema Natal tahun lalu, Lukas 2:15, marilah kita pergi ke Bethlehem. Kita saudara, bukan saya, bukan kamu saja, tapi kita. Katakan bersama-sama dengan keras, katakan saya dan kamu. 2, 3. Katakan bersama-sama kita. Kita sama-sama pergi ke Bethlehem. Kita meresponi dari awal tadi kita diajarkan tentang kasih, tentang kebersamaan. Karena kasih Kristus lah yang buat kita bisa bersama-sama di tempat ini. Dan karena itu saudara, kita akan sama-sama akan mengucapkan deklarasi ini. Kita mau berdoa buat Kalimantan Tengah. Nanti Ibu Natalin yang akan memimpin kita, dan mari saudara, seperti halnya ayat yang dikatakan, mari kita pergi sama-sama ke Bethlehem. Mari saudara, saya undang saudara, mari kita sama-sama berdiri. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Sebelum kita menaikkan bersama doa deklarasi ini, saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 29 ayat 7. Firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dan firman Tuhan juga berkata buat kita semua pada sore hari ini, Bapak Ibu semua, kita umat Tuhan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya saat ini ada di kota Palangkaraya. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang bersekutu di dalam nama Tuhan, maka Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang dahsyat itu hadir di tengah-tengah kita saat ini. Dan Tuhan juga bertanya buat kita, adakah iman di muka bumi ini? Kita menjawab, Tuhan, ada Tuhan. Kami, umatmu yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya yang saat ini hadir pada Natal Globo Tourism Travel yang ada di kota Palangkaraya, kami memiliki iman di dalam Engkau Tuhan. Maka apa yang kami naikkan, doa kami bersama-sama seperti yang Tuhan Yesus ajar kepada kami semua untuk bersatu, bersekutu, memuliakan nama Tuhan. Kami bukan 2-3 orang Tuhan, tapi kami lebih daripada itu. Mungkin ada 400-500 orang, karena kami dapat laporan di depan yang sudah menuliskan namanya. Kuasa Tuhan itu sempurna Bapak Ibu. Apa yang kita doakan, apa yang kita naikkan bersama-sama pada malam hari ini, tadi Bapak Ibu sudah mendapatkan berbentuk kertas ya. Mari kita bersama-sama mendeklarasikan ini Bapak Ibu, sehingga semua lidah, mulut, semua lutut ini bertelur memuliakan nama Tuhan. Kalimantan Tengah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Mari bersama-sama Bapak Ibu, doa deklarasi bagi Kalimantan Tengah tercinta. Bersama-sama Bapak Ibu, kemuliaan Tuhan turun atas Kalteng. Kalteng menjadi kota perlindungan. Kalteng adalah kota yang diberkati, maka seluruh penduduknya diberkati. Kalteng menjadi kota tumbuh bertahan. Kalteng dipagari oleh Tuhan. Kalteng menjadi kota yang sangat kokoh
seperti dibuatkan oleh Nabi Yesaya 9, 700 tahun sebelum kedatangan Mesias, saudara. Dikatakan bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Saudara dan saya tidak berjalan lagi dalam kegelapan karena ada Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Kita semua percaya bahwa kamu akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan kita tiba di perjalanan lilin Natal. Terang ini adalah simbol sekali bahwa kita telah hidup dalam terang. Ada terang Kristus yang memancar dari kehidupan saudara dan saya. Kita bawa terang itu nanti pulang ke tempat di mana kita tinggal, ke tempat di mana kita berkarya. Kalau tempat itu gelap, tempat itu jadi terang karena ada Tuhan Yesus dalam saudara dan saya. Mari di saat yang hikmat ini, saya mau saudara ambil waktu sejenak untuk saudara pusatkan perhatian kepada firman-firman Tuhan yang telah disampaikan. Deklarasi telah diucapkan, ucapan berkat telah dinyatakan turun bagi negeri ini, turun bagi provinsi Kalimantan Tengah, turun bagi kota-kota yang ada di provinsi ini. Dan kita percaya kalau saudara ada di tempat ini bukan suatu kebetulan. Kita semua satu karena Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tidak saudara rasakan kehadiran Tuhan di dalam kita. Bapak Insinyur Leonard Samuel Agung MMMS untuk bisa maju ke depan. Ibu Natalie Flo, Pendeta Kristianus Uda, Pendeta Yeri Meliana, Pendeta Marli Tigor, Pendeta Esther Sinan Pahan, Pendeta Dona Ideme, Pendeta Damai Cina, Pendeta Daniel, Pendeta Nehemia Cina, Pendeta Maruga Raja Gugu, Dasar Paul Gerson, Pendeta Bambang Susilo, beserta Flogo, dan terakhir beserta Flogo. Kami silakan. Saudara yang hadir bisa menjalankan flash di tembok saudara. Saudara yang mau sampaikannya.
pujian penyembahan kami, bahkan kami telah mendengarkan kebenaran firman yang Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati persembahan yang sebentar kami akan memberinya. Terima kasih Bapak, dan juga memberkati yang masih ada pada kami, supaya kami dapat mempergunakan seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap memberi untuk pekerjaan Tuhan katakan amin. Yang sudah dilaksanakan dari tahun ke tahun ya. Kami mempersilakan kepada seluruh jemaat Bapak Ibu dan tamu dan yang kami hormati untuk dapat memberikan ucapan selamat kepada seluruh jemaat yang hadir. Untuk orang yang ada di kanan kiri dan depan belakang katakan selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Akan disebutkan untuk dapat mengambil tempat di depan kepada seluruh pendeta dan hamba Tuhan yang telah bertugas. Yang pertama Pastor Agung Yeri Putra boleh mengambil tempat di depan. Kemudian pendeta Yoto PDK, kemudian pendeta Kristinus Uda, pendeta Yeri Meliana, pendeta Marti Tigoy, pendeta Esther Singapahan, pendeta Dona Idemen, pendeta Damai Jina, pendeta Daniel, pendeta Nehemia Jinal, pendeta Manuba Raja Dulu, Pastor Paul Nilsson, pendeta Bambang Susilo, pendeta Wanderson, dan pendeta Erikson. Kepada seluruh hamba Tuhan dan juga pendeta pelayanan yang bertugas dalam pelaksanaan Natal Keluarga Besar Global Travel Tour tahun 2025 dapat mengambil tempat di depan. Dan dengan kasih Kristus kami minta kesediaan dari Direktur Utama Global Travel Tour untuk dapat langsung menyerahkan bingkisan kasih sebagai tanda apresiasi dan juga bersama-sama berbagi sukacita kepada Bu Erlan Esa. Silakan. Langsung diserahkan oleh Direktur Utama Global Tour Travel Indonesia didampingi oleh owner langsung dan penasehat dari Flogo. Ibu Natalie Flo dan juga penasehat dari Global Travel Tour Bapak Insinyur Leonard S. Kampung MMT. Terima kasih berkenan berbagi berkat dan sukacita dalam sukacita Natal keluarga besar Flogo di sore hari ini. Ya, apresiasi tentunya diberikan atas pelayanan yang sudah diberikan oleh para pendeta kita pada sore ini dalam worship keluarga besar Flogo Tour and Travel yang dilaksanakan pada kesempatan yang berbahagia sore hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada nasihat, juga owner dan juga Direktur Utama dari Flogo Tour and Travel Indonesia berbagi berkat dan sukacita serta bahagia dalam pelaksanaan Natal keluarga besar Flogo di tahun ini, dan kiranya berkat. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Kesempatan sore menjelang malam hari ini kami akan mengadakan pujian, di mana pujian ini saya tuliskan bersama-sama di tahun 2015 karena sebelumnya saya sakit, Bapak Ibu, saya sakit, dan sungguh hanya oleh Tuhan, anugerah Tuhan, Bapak Ibu bisa melihat saya berdiri di sini dalam keadaan sehat, karena sebelumnya saya jalan hanya beberapa meter sudah pingsan, gitu ya Bapak Ibu, dan saya selalu ada di kursi roda. Kemudian saya juga setiap minggu ada di rumah sakit Bapak Ibu. Saya sangat terkenal di rumah sakit Palangkaraya karena hampir setiap minggu saya pasti dirawat di rumah sakit Gores Yopanus. Sungguh karena anugerah Tuhan saya boleh ada sampai hari ini, itu karena kebaikan, perkenanan dan kesempatan yang Tuhan berikan. Untuk itu pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Lagu ini kami tuliskan.
semuanya. Dan kalau tadi kita sudah bersama mendengarkan suara emas dari Ibu Natalie Flo beserta dengan seluruh rekan-rekan, kali ini kita juga akan diperdengarkan kembali oleh para bakat dan talenta muda yang ada di Kalimantan Tengah, binaan dari Bapak Isi Julekan S. Ampung MMMT. Kita sambut bersama, inilah dia penampilan terbaik dari D. Gratia Singal. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu seluruh jemaat sekalian, tanpa menunda-nunda lagi kita akan berbagi berkat dan sukacita di sore hari ini. Yang siap untuk terima berkat kemudian door prize, boleh lambaikan tangan dan minta suaranya. Kurang semangat. Kurang semangat. Sekali lagi boleh lambaikan tangan dan minta semangatnya. Dan langsung saja kita akan undi. Inilah dia kemudian door prize sesi yang pertama, di mana nanti akan diundi sesuai dengan nomor yang keluar, dan kemudian door prize ini sesuai dengan absen ketika masuk ke dalam aula tadi ya. Mungkin sedikit informasi untuk teknisnya bahwa door prize ini terdapat di pouch yang ada. Yes. Nah, silakan nanti Bapak Ibu yang beruntung boleh disebutkan untuk maju mengambil satu pouch yang ada. Di dalam pouch ini ada nomor lagi. Nah, nomor lagi ini berdasarkan door prize yang ada di depan nanti ya. Oke, ini yang diambil pouch-nya bukan hiasannya. Bukan hiasannya. Makanya saya mau. Untuk yang sudah siap di sesi pertama, mana suaranya teriakan? Audrey Esa, kami persilakan untuk dapat mengambil tempat di depan. Enggak ya? Langsung maju ya? Oke, siap. Boleh minta mic yang satu, teman-teman? Yes. Nomor yang pertama, kenalan silakan. Baik, untuk door prize pertama boleh disebutkan.